Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Opa Oma, Saudara-saudari yang seiman dalam Kristus yang sedang mengikuti ibadah dari rumah secara online saat ini. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menyatukan kita dalam ibadah pagi hari ini. Dan untuk itu marilah dengan hati yang penuh ucapan syukur kita hampiri hadirat Tuhan sambil kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 355 ayat yang pertama, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesak dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Mari kita kuduskan ibadah saat ini. Ibadah saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudariku sekalian. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Kita memuliakan Tuhan untuk menyambut nats pembimbing dengan puji nama Tuhan dari pujian Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan
Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan, kami bersyukur untuk segala peristiwa yang Tuhan izinkan kami alami. Waktu yang Tuhan tentukan pagi hari ini. Bersama-sama dengan opa oma, saudara-saudari kaum disabilitas yang mengikuti ibadah dari rumah secara online. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Menolong kami semua, mengurapi kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Sehingga firman yang kami baca ini Tuhan, benar-benar kami pahami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita persiapkan firman Tuhan bagi kita semua dalam ibadah minggu hari ini, terambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksianmu dan peran nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua sebagai orang percaya yang tidak saja membaca firman Tuhan, tapi mau memelihara dalam kehidupan tiap-tiap waktu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudariku, opa oma,
dan semua orang-orang beriman yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kekasih Tuhan, tema khotbah minggu ini adalah surga dan neraka. Surga, kalau kita lihat dalam pembacaan Alkitab, surga ini kalau dalam Alkitab Perjanjian Baru disebut dengan istilah dalam bahasa Yunani yaitu paradiso. Paradiso dalam bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru kita bisa sebut dengan neraka, surga, atau firdaus. Firdaus atau paradiso. Surga, paradiso, atau firdaus ini adalah suatu tempat kediaman orang-orang benar dan suasana hidup dalam persekutuan bersama Allah yang penuh dengan shalom. Ada sukacita di sana, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada kelimpahan, dan juga ada damai sejahtera. Semuanya itu ada di surga, ada di paradiso, ada di firdaus. Sementara neraka dalam Perjanjian Lama, dalam bahasa Ibrani disebut Seol. Dan dalam bahasa Yunani disebut Hades. Dalam teks lain bisa juga dipakai istilah Tartarus. Ya, neraka ini bisa disebut juga dalam istilah lain, dalam teks lain, yaitu Tartarus atau Gehenna. Ya. Neraka ini berarti api kekal yang tak terpadamkan. Tempat alam maut yang penuh penderitaan. Di sana ada ratapan dan kertakan gigi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata surga dan kata neraka ini muncul saat Yesus dia menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dalam teks firman yang hari ini kita baca. Orang kaya dalam perumpamaan ini menyebut dirinya sebagai anak Abraham. Di ayat 24 menggambarkan demikian. Abraham adalah bapa orang percaya. Dan ia menerima janji berkat keselamatan dari Allah tidak saja bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh keturunannya. Status sebagai anak Abraham inilah yang membuat si kaya ini, dia begitu yakin bahwa kelak dia juga akan masuk ke surga atau dia akan masuk ke paradiso. Dia akan menikmati juga sukacita di sana. Dia akan hidup dengan bahagia, dia akan hidup dalam ketenangan dan damai sejahtera. Karena dia punya keyakinan sebab dia adalah keturunan Abraham. Sebaliknya, Lazarus ini adalah orang miskin. Selama hidup Lazarus sungguh menderita. Hidupnya hanya tergantung pada belas kasihan dan pertolongan Allah untuk menikmati persekutuan dengan Abraham di surga atau paradiso atau firdaus. Dalam persekutuan dengan Allah, Lazarus sungguh berharap sekiranya si kaya yang keluar masuk istana itu dapat melihat dirinya sebagai seorang pengemis yang mana badannya penuh dengan borok. Dan timbullah belas kasihan dan menolong Lazarus karena si kaya ini adalah keturunan dari Abraham. Itu yang diharapkan oleh Lazarus. Nasib dari orang kaya dan Lazarus si miskin ini dalam perumpamaan ini sungguh terbalik saat keduanya meninggal dunia. Pada saat mereka hidup, si orang kaya ini dia mengalami kesenangan, kemewahan. Sedangkan Lazarus orang miskin dia mengalami penderitaan yang hebat. Tetapi ketika dalam masa kematian mereka, ternyata kehidupan mereka setelah kematian itu berubah. Baik si kaya maupun si miskin ini, mereka sama-sama meninggal, tapi nasibnya berbeda. Si kaya dia menderita sengsara di alam maut, yakni neraka, atau dia berada di Seol.
Sedangkan Lazarus ini, dia duduk di pangkuan Abraham di sorga, di paradiso, untuk menikmati hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan Yesus ini menunjukkan bahwa ada pada dua kelompok orang yang hidup zaman Yesus yang keadaannya benar-benar berubah. Yang pertama ini orang kaya. Nah, orang kaya ini dalam perumpamaan dia menggambarkan Israel, terutama para pemimpin agama Yahudi. Orientasi hidup mereka itu hanya uang. Orientasi hidup mereka adalah harta kekayaan. Uang dijadikan sebagai yang utama dalam hidup. Mereka jadikan uang ini sebagai mamon. Itu bisa kita lihat di Lukas pasal 16 ayat 14. Jadi orang kaya dalam perumpamaan ini Yesus menjelaskan, menggambarkan tentang kehidupan Israel, terutama para pemimpin-pemimpin agama Yahudi, yang kehidupan mereka itu orientasinya pada kekayaan atau uang. Para pemimpin agama Yahudi mengira bahwa Allah pasti senang kepada mereka karena mereka ini setia beribadah. Mereka setia melaksanakan segala Taurat dan segala aturan yang berlaku. Mereka menyebut diri mereka sebagai anak Abraham. Namun dalam kehidupan mereka sehari-hari, ternyata mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Fokus mereka adalah kejar uang atau harta dunia, dan mereka hidup dalam bersukaria dan kemewahan. Orang-orang Yahudi yang digambarkan dalam perumpamaan ini sebagai orang kaya, mereka menjadikan harta sebagai tuan atau mamon, dan sungguh mereka tidak peduli dengan orang-orang miskin yang menderita, yang diumpamakan Yesus sebagai Lazarus, pengemis yang badannya penuh dengan borok, yang berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Itu yang pertama, orang kaya. Yang kedua, gambaran yang kedua yang Yesus gambarkan dalam teks hari ini, yaitu Lazarus. Lazarus ini menggambarkan rakyat jelata yang menerima berita Yesus, yang percaya kepada Yesus, yang mengaku Yesus sebagai juru selamat. Ya. Orang-orang jelata ini mereka dibenci oleh para pemimpin agama Yahudi. Mereka tidak dianggap. Bagi orang-orang Yahudi mereka ini diabaikan. Mereka dinomorduakan. Mereka tidak bersahabat dengan orang-orang Yahudi. Karena mereka adalah miskin, mereka menderita, mereka rakyat jelata. Mereka tidak dianggap dalam persekutuan pada waktu itu. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, dalam teks hari ini kita melihat bahwa ternyata kehidupan setelah kematian dari dua orang ini, si kaya dan Lazarus yang miskin, ternyata berbanding sangat terbalik. Orang kaya yang dianggap sebagai orang keturunan Abraham, tapi yang tidak kenal Yesus, mereka tidak menikmati damai sejahtera. Sebaliknya, Lazarus, dia menikmati semua yang diinginkan. Israel yang mengaku sebagai anak Allah atau anak Abraham, hanya sebatas pada pengakuan di bibir saja, tanpa sebuah bukti iman, mereka akan bernasib seperti orang kaya. Mereka tidak sanggup bebaskan diri dari hukuman kekal Allah atas nyawa mereka. Hidup mereka sendiri akan binasa, dan harta bendanya juga ditinggalkan untuk orang lain. Sekalipun itu banyak, mereka tidak akan bisa menikmati itu semua. Karena yang mereka lakukan itu adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Saudara-saudariku, opa oma yang diberkati Tuhan, dari gambaran perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada kita semua melalui teks bacaan hari ini, yaitu orang kaya dan Lazarus yang miskin, maka kita dapat melihat ada pesan firman Tuhan bagi kita semua pada jemaat Tuhan masa kini dari perumpamaan ini.
Pesan firman Tuhan yang pertama untuk kita ketahui adalah yang pertama, iman kepada Yesus Kristus harus nyata dalam perbuatan. Yang disoroti dalam teks ini bukan soal kemiskinan sebagai tiket masuk surga dan kekayaan sebagai jalan menuju neraka. Tidak. Ya, seolah-olah kita mendramatisir bahwa kemiskinan itu sebagai tiket untuk masuk surga. Sedangkan orang kaya, mereka akan dihukum dan masuk neraka. Yesus melalui perumpamaan ini tidak sedang ajarkan bahwa orang kaya akan masuk neraka, sedangkan orang miskin akan masuk surga. Yesus juga tidak sedang ajarkan bahwa kalau tidak memperhatikan orang miskin, maka akan berakhir hukuman di neraka selamanya. Ya, masalahnya di sini adalah orang kaya itu dia tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Masalah di sini adalah orang kaya bukan hanya karena kayanya, tetapi dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Contoh kehidupan yang penuh dengan harta, yang hidup dengan kekayaan adalah Abraham. Abraham ini dia sangat kaya, tapi dia tidak disiksa setelah kematiannya. Masalah si orang kaya adalah dia tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Dia boleh jadikan uang dan harta itu sebagai tuan, dan dia tidak melayani yang miskin dan menderita dari harta yang dia miliki. Saudara-saudaraku, keselamatan adalah anugerah Allah dalam iman kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Namun iman kepada Kristus adalah iman yang harus dinyatakan dalam perbuatan baik kepada sesama. Perbuatan baik kita adalah respon iman kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Kita juga bisa kehilangan karya keselamatan Allah dalam Yesus dan tidak menikmati hidup kekal bersama Allah di sorga jika dalam hidup di dunia ini kita menolak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika dalam hidup di dunia ini kita jadikan harta sebagai tuan atas hidup dan kita kehilangan belas kasih untuk melayani sesama yang miskin dan menderita, maka saat itu kita akan hidup dalam kebinasaan, dalam penderitaan api neraka. Ya. Jadi sekali lagi dalam teks hari ini tidak berbicara tentang orang kaya dia masuk neraka dan orang miskin dia masuk surga. Penekanannya tidaklah demikian. Yang ditekankan di sini adalah orang yang kaya yang tidak percaya kepada Yesus, yang menjadikan harta bendanya sebagai mamon dan tidak ada rasa peduli dengan sesama. Dia tidak sanggup untuk menolong sesama yang menderita. Dia menyepelekan orang yang sedang menderita. Dia tidak hidup dalam kasih. Dia tidak peduli, dia tidak punya rasa empati terhadap mereka yang menderita. Harta yang adalah berkat daripada Allah itu dia tidak gunakan untuk melayani orang yang menderita. Sekali lagi, orang kaya ini dia jadikan harta dan uangnya sebagai tuan dari segala-galanya. Nah, kalau itu yang sudah terjadi dalam hidup orang percaya, Bapak, Mama, dan saudara-saudara, ini menjadi sebuah peringatan. Menjadi sebuah peringatan untuk kita semua. Terkadang sebagai orang Kristen, secara langsung tanpa sadar kita pun melakukan hal yang sama seperti si orang kaya tadi. Allah telah kasih kita berkat dengan uang, dengan harta, dengan jabatan, dengan kemakmuran hidup yang kita nikmati dan kita miliki dari Tuhan. Tapi terkadang semuanya itu kita melihat sebagai usaha dari diri kita sendiri.
sehingga kita tidak memuliakan Allah sebagai sumber berkat yang kita miliki. Nah, ini harus hati-hati. Kita harus mewaspadai hal yang demikian. Hal yang kedua dari pesan firman Tuhan ini, surga dan neraka itu benar ada dan merupakan kebenaran Alkitab yang dapat dipercayai, dan ini bukan cerita dongeng. Karena surga dan neraka itu ada, maka tentu juga ada penghakiman dan penghukuman di akhir zaman. Semua orang akan mati dan tentu akan memberi pertanggungjawaban atas hidup di dunia di hadapan Tuhan. Maka dalam sementara hidup di dunia ini ada yang harus kita siapkan untuk kehidupan setelah kematian. Pesan firman Tuhan yang kedua ini adalah karena penghakiman itu ada, karena hari penghukuman itu ada, maka kesempatan hidup yang Tuhan kasih untuk kita ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Sebagai sebuah kesempatan untuk kita dapat memuliakan Allah sebagai berkat yang Allah berikan kepada kita semua. Jangan sampai kita lupa untuk bersyukur, kita lupa untuk melakukan semua yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Jangan sampai ketika kita ada pada kematian, maka kita tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita buat selama kita ada di dunia. Pada saat kita mentuhankan harta, sesungguhnya kita sedang menuju penghukuman dan kebinasaan kekal dari Allah di neraka. Pada saat kita menjadikan Yesus sebagai prioritas yang utama dalam hidup, dan kita berpaut kepada Yesus dan mengasihi sesama, sesungguhnya ada jaminan hidup yang kekal bersama Allah Bapa di sorga. Untuk dua pesan firman Tuhan hari ini, saya kira kita bisa pahami secara baik. Dan untuk itu, mari kita pergunakan waktu dan kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan ini dengan senantiasa memuliakan nama Tuhan, percaya kepada Tuhan, apa yang kita miliki, apa yang kita dapat daripada Tuhan sebagai anugerah, kita pakai itu dalam sebuah pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Firman Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan kita melakukan bersama pujian NKB nomor 17 bait yang pertama, agungkanlah kasih Allahku. Kasih Allahku tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh ketika-Mu tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mengangkat syukur kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur atas setiap lawatan firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami hari ini. Di hari Minggu yang kudus, Tuhan boleh menganugerahkan kami kesempatan, kami bersekutu memuji nama Tuhan. Walaupun kami ada di tiap-tiap rumah tangga
yang dalam keadaan sakit ataupun karena keterbatasan fisik, kami tidak mampu melangkah ada di gereja. Tapi kami bersyukur melalui media ini, kami dilayani dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Berkatilah kami semua sebagai orang-orang percaya. Berkati kami untuk kami dapat melakukan setiap firman yang Tuhan nyatakan bagi kami. Biarlah kami dapat memahami secara baik panggilan kami sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia. Kami bukan hanya hidup untuk diri kami sendiri, tapi bagaimana kami hidup untuk melayani sesama dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Senantiasa mengajarkan kami ya Tuhan, untuk bersyukur dengan semua yang kami dapatkan daripada Tuhan. Ada harta, ada uang, ada rumah, ada talenta-talenta yang kami dapatkan. Baik itu kami yang pandai bernyanyi, pandai bermain musik, kami yang pandai memasak. Biarlah semua berkat talenta itu kami dapat gunakan untuk melayani sesama. Dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini kami berdoa bagi Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari yang ada di tiap-tiap rumah tangga. Semua yang dalam keadaan baik tentunya. Kami percaya ada pertolongan Allah bagi mereka semua. Kami berdoa bagi para kaum lansia. Ya Tuhan, berkatilah hidup mereka. Pada masa-masa lansia ini, ada begitu banyak hal yang mereka dapatkan. Opa Oma yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, fisik mereka yang tidak kuat lagi untuk berjalan, tidak kuat lagi untuk bekerja. Mereka yang ada di pembaringan, Tuhan menolong mereka masing-masing. Kuatkanlah iman percaya mereka ya Bapa. Teguhkan hati mereka. Berkati mereka senantiasa dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tubuh mereka ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu berkatilah senantiasa mereka dengan segala pergumulan yang mereka gumuli. Bersama dengan anak-anak, menantu, cucu Cece yang hidup di sekeliling mereka. Sekali lagi kami berdoa untuk Opa Oma para lansia yang ada di Gemit, Peniel Manutapen, bahkan yang ada di Gemit. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami kaum disabilitas. Keadaan mereka juga sama ya Tuhan. Mereka yang punya keterbatasan secara fisik, mereka tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kami dalam persekutuan orang percaya di gereja. Tapi kami percaya Tuhan kerinduan mereka untuk bersekutu bersama, beribadah bersama, mendengarkan firman Tuhan juga tentu ada pada mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah hidup mereka, kaum disabilitas, mereka yang terbatas, tapi di mata Tuhan mereka sungguh mulia. Berkati mereka ya Tuhan, masa depan mereka, hidup mereka hari ini dan seterusnya. Bersama dengan orang tua, bersama dengan suami, istri dan anak-anak, dan bersama dengan orang-orang di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk program Gemit Peniel Manutapen dalam ibadah secara online bagi para lansia dan kaum disabilitas yang dilaksanakan setiap minggu. Terima kasih untuk tim multimedia, terima kasih untuk tim Kantoria, dan terima kasih Tuhan Kau memberkati UPP Lansia dalam setiap yang mereka buat demi nama Tuhan. Berkati kehidupan mereka dalam melayani Tuhan melalui ibadah minggu, melalui doa-doa bagi para lansia dan juga kaum disabilitas. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami dengar ini benar-benar kami pahami secara baik dan kami dapat lakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap waktu. Kami akan kembali Tuhan, kami akan berpisah. Kami percaya ada berkat Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Ada pertolongan Tuhan
yang terus menyertai kami tiap-tiap hari. Tolonglah kami ya Tuhan, dan biarlah dengan berkat yang kami dapat pada sore hari ini senantiasa menolong kami untuk hidup dalam kekekalan. Anugerah, damai dan sukacita daripada Allah Bapa memberkati dan menyertai kehidupan kami, kehidupan tiap-tiap orang percaya, kehidupan opa oma para lansia, kehidupan saudara-saudari kaum disabilitas. Anugerah cinta daripada Tuhan memberkati semua kami jemaat Tuhan, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah secara online pada pagi hari ini selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua.